Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya, sebuah channel yang membahas tentang seputar sejarah budaya Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Sebagaimana kita ketahui, secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, seni, dan budaya, serta masyarakat yang lemah lembut tutur bahasanya dan juga budi pekertinya. Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Tanahnya yang subur, diibaratkan seperti negeri Zamrud Katulistiwa. Indonesia dengan kondisi masyarakat yang begitu beragam, sebelum Islam masuk, bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek sosial budaya, kemudian yang kedua aspek agama atau kepercayaan, yang ketiga adalah aspek perekonomian, sedangkan yang keempat adalah ditinjau dari aspek sosial dan politik. Sekarang kita akan membahas tentang kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya Indonesia itu penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang sangat beraneka ragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Di antara suku-suku yang ada di Indonesia, antara lain ada suku Batak, suku Melayu, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Betawi, suku Bugis, suku Asmat, suku Dayak, dan suku-suku yang lainnya. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan sebuah kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Aspek yang kedua yaitu kondisi agama atau kepercayaan. Indonesia yang kental akan budaya dari beragam daerahnya juga dikenal memiliki berbagai kepercayaan yang sudah turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat. Sedangkan agama asli di Indonesia itu sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum adanya penyebaran agama besar seperti agama Kristen maupun Islam. Di antara agama-agama yang ada di Indonesia tersebut telah menyatu dengan penduduk sehingga susah untuk dilepaskan. Di antara agama-agama yang ada tersebut adalah ada Sunda Wiwitan, Kejawen, Marapu, Ugamu Malim, dan juga ada agama Kaharingan. Sunda Wiwitan merupakan agama yang dianut kelompok masyarakat Sunda sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Hindu dan Buddha masuk ke negeri ini. Ajaran Sunda Wiwitan sudah ada dan berkembang di masyarakat. Di era modern seperti sekarang ini, masyarakat Sunda Wiwitan bisa kita temukan di kawasan Kanekes, Banten, Kampung Naga, Cirebon, Cigugur, dan juga Kuningan. Yang kedua adalah kejawen. Kejawen adalah merupakan sebuah kepercayaan yang telah dianut oleh masyarakat Jawa sejak lama. Mereka tetap menjalankan agama primer yang dianut, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, namun tetap melaksanakan lelaku sebagai seorang pribumi Jawa yang taat dengan leluhur. Penganut kejawen selalu mengatakan bahwa kepercayaan ini bukanlah agama, meski memiliki beberapa lelaku yang menjadi ciri khas sebagai sebuah agama. Kepercayaan kejawen memiliki beberapa misi dalam ajarannya.
mereka harus melaksanakan 4 hal wajib saat hidup. Seorang Jawa harus bisa membagi rahmat bagi dirinya sendiri, lalu mereka juga harus bisa membagi rahmat bagi keluarga, menjadikan manusia sebagai rahmat bagi sesama, dan juga bagi alam semesta. Agama yang selanjutnya yaitu adalah Marapu. Marapu merupakan agama asli Pulau Sumba yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Orang dengan agama ini melakukan pemujaan kepada nenek moyang yang telah meninggal. Selain dari agama-agama tersebut di atas, masyarakat Indonesia juga sudah memeluk agama Hindu dan Buddha. Sebagaimana kita ketahui, agama Hindu sudah ada sejak 1500 tahun yang lalu sebelum Masehi dengan kitab sucinya Weda, sedangkan agama Buddha sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi dengan kitab sucinya Tripitaka. Sedangkan menurut orientalis barat, kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia sebelum Islam adalah kepercayaan nenek moyang, yaitu animisme, pemujaan terhadap roh leluhur, dan dinamisme, kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan magis sehingga benda itu dikultuskan bahkan dikeramatkan. Kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia sebelum Islam masuk ke Indonesia. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama bagi mereka yang tinggal di pedalaman. Sementara mereka yang tinggal di daerah pantai, mereka mayoritas sebagai nelayan dan juga para pedagang. Indonesia terletak di arah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen yang paling penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting itu meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain-lain. Kondisi sosial politik. Kejayaan yang dialami oleh Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pusat perdagangan dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi para pedagang, baik dari Arab, India, Persia, maupun Tiongkok. Namun, memasuki abad 13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya kalah dengan kekayaan alam Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menerapkan bea cukai yang sangat mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Tindakan ini justru tidak membawa dampak positif bagi Sriwijaya, tapi justru merugikan Sriwijaya karena kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singosari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncullah kerajaan Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan kerajaan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintah Raja Hayam Wuruk
beserta patihnya yang sangat terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh karena adanya konflik internal. Sehingga pada tahun 1478 Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Demikianlah pembahasan tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.